pangan langka. Kita punya banyak uang, saham di mana-mana, kripto, bitcoin dan sebagainya. Tapi nggak ada yang dimakan. Beras itu ya tidak dijaga harganya oleh pemerintah lewat bulog dan lain-lain itu. Maka bisa jadi bahwa uang yang ada di kantong kita suatu saat tidak akan ada nilainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Salim di sini dari Aidina Garden. Kita agak sedikit berbeda. Kalau biasanya kita praktek, kita agak sedikit berpikir atau lebih teoritis ya tentang kaitannya bahwa setiap hari kita makan. Setiap hari kita harus mempertahankan agar perut kita tidak kelaparan. Kita pastikan kita kenyang. Artinya ketika kita bisa makan, maka kita bisa beraktivitas setiap hari. Dan ini sangat penting saya katakan bahwa uang yang ada di kantong kita suatu saat tidak akan ada nilainya. Tentang konsep uang yang ternyata ilusi, bisa tidak ternilai harganya di suatu saat nanti. Dan kita akan berpikir soal pangan, bahwa memang pangan ini menjadi sentra dari kehidupan. Bagaimana tidak, kita setiap hari makan ya, paling tidak 2 kali atau 3 kali sehari. Dan bisa dibayangkan manakala ketika kita pergi ke pasar ya, ke supermarket, ke warung grosiran, sembako dan sebagainya, ternyata di sana kosong, tidak ada makanan yang kita beli. Beras tidak ada, telur tidak ada, kemudian sayuran tidak ada, bumbu dapur juga tidak ada. Tidak ada yang jual. Bukan karena nggak ada uang, uang ada, tapi nggak ada yang jual. Kenapa? Ternyata langka. Dan suatu saat, saya katakan hari ini mungkin belum, suatu saat terjadi kelangkaan yang namanya pangan. Uang kita menumpuk, emas kita banyak, tapi tidak bisa untuk membeli pangan. Kita bisa ingat ketika terjadi inflasi di Jerman, di Venezuela, dan lain-lain ya, yang pernah terjadi inflasi itu, hanya membeli sepotong roti aja harus sekian ratus juta. Bisa dicek itu beritanya. Dan itu fakta. Dan suatu saat kita mungkin seperti itu. Makanan tidak ada, pangan tidak ada, uang melimpah. Sepotong roti harganya 200 juta. Oke kan semuanya, maksud saya di sini adalah saya ingin memotivasi karena kita bagian dari kehidupan ini. Ya, manusia dan sahabat juga semuanya membutuhkan makanan, pangan. Yang bisa bertahan suatu saat adalah bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya teknologi besar, tapi orang yang bisa makan atau menyediakan bahan makanan untuk setiap harinya, itu yang bertahan. Itu suatu saat nanti ya. Boleh sekarang mungkin belum, tapi suatu saat nanti ya, kita nggak tahu ya, karena sumber daya alam bisa habis, minyak dan sebagainya bisa habis, internet kolab, listrik nggak ada ya suatu saat. Dan yang bisa bertahan orang yang punya makanan. Siapa itu? Orang yang menanam. Maka saya ingin menyampaikan bahwa paling tidak ada beberapa alasan mengapa kita harus menanam hari ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bahwasanya jumlah populasi penduduk ya, kita bicara ke Indonesia aja, jumlah populasi penduduk semakin meningkat ya. BPS tahun 2023 berapa? 270 sekian juta, bisa dicek itu. Berapa banyak kebutuhan pangan di sana ya. Bahkan kita sampai impor ya, kemarin impor beras, ada mafia dan lain-lain. Ada impor bawang, garam dan lain-lain. Karena untuk memastikan kebutuhan pangan itu terjaga, sampai impor seperti itu. Nah, itu alasan kita harus menanam sekarang. Kalau kita mau menanam, ya rumah menanam satu-satu gitu ya, misalnya tanam cabai satu, semua tanam satu di rumah gitu, kemudian sawi dan sebagainya, itu bisa mempertahankan. Paling tidak ikut mendukung ketahanan pangan di negara kita. Kemudian yang kedua adalah krisis iklim ya. Jadi perubahan iklim sekarang ini berubah-ubah. Tahun kemarin terjadi musim panas yang agak panjang dari musim hujan, kemudian sebaliknya musim hujannya yang tahun ini kan lebih panjang dan seterusnya. Ini musim berganti-ganti. Ini bisa menyebabkan banyak sekali kegagalan petani dalam menanam. Kalau petani saja gagal menanam, nanti pasokan pangan juga akan tersendat. Ya, maka kita harus menanam sekarang. Untuk apa? Untuk ikut mendukung, paling tidak untuk mempertahankan atau menambah atau untuk menguatkan, membentengi rumah kita atau keluarga kita ini
agar tidak kehabisan pangan. Yang namanya ketahanan pangan nasional itu cakupannya besar, apalagi global. Tapi yang semuanya itu bermula dari hal yang kecil. Satu rumah saja punya satu pot, kita tanam tomat di sana satu gitu, kemudian kita tanam cabai di sana satu, kita punya sebidang tanah itu ditanami padi kecil, bisa ikut mendukung ketahanan pangan untuk area yang lebih luas. Ingat, kita bukan bicara hari ini ya, kita bicara mungkin 10 atau 20 atau 30 tahun lagi yang mungkin kita tidak ikut merasakannya, yang merasakan mungkin anak turun kita. Maka kita motivasi generasi muda, bahkan anak-anak kita untuk terus menanam. Alasan selanjutnya mengapa kita harus menanam hari ini ya, karena harga pangan itu tidak stabil. Bisa dilihat brambang, bawang, lombok naik turun. Beras itu ya, kalau tidak dijaga harganya oleh pemerintah lewat bulog dan lain-lain itu, maka bisa jadi bisa naik tinggi, bukan cuma sekarang ya yang sekian 15.000. Menurut informasi, harga beras di sekarang ini paling tinggi di level tahun-tahun sebelumnya ya, kan biasanya seperti itu ya. Ini artinya bahwa pangan setiap hari, setiap tahun naik ya, bahkan bahan pokok makan kita beras juga naik gitu ya. Artinya kalau kita bisa nanam, kita bisa mempertahankan kehidupan kita dan juga secara umum di negara Indonesia. Alasan yang selanjutnya regenerasi, ada kaderisasi ya. Kita motivasi anak-anak kita, adik-adik kita, atau mungkin cucu-cucu kita untuk menanam ya. Karena suatu saat yang menggantikan petani hari ini adalah mereka ya. Kalau bukan kita ya mereka, anak kita, cucu kita begitu. Kita motivasi agar nanti yang menanam, yang bergelut di bidang pertanian, di bidang budidaya pertanian itu benar-benar ada dan terus berjalan, sehingga kebutuhan pangan bisa dipasok lewat mereka yang mulai menanam. Dan kita sekarang kita motivasi diri untuk diri kita atau untuk anak kita, untuk cucu kita. Alasan yang selanjutnya adalah bisa jadi hal kecil yang kita tanam di rumah, entah beberapa pot gitu ya, bisa menjadikan cuan, menambah cuan ya. Nah, kita menjual bibitnya, kita grafting sendiri, kita sambung sendiri, kita cangkok sendiri, kita jual, atau kita menanam sayurnya, kita jual sayurnya dan sebagainya. Itu bisa jadikan tambahan cuan, tambahan pendapatan untuk keluarga kita. Ya, lumayan kalau bisa tambah 10.000, 20.000, 30.000 setiap hari tanpa kita harus keluar modal banyak, ya kan? Kemudian alasan yang terakhir bahwa menanam ini seperti olahraga, menyehatkan jiwa dan raga. Bisa dibayangkan ketika kita menanam itu, yang kita tanam itu menghasilkan tumbuh sehat, kita ikut senang gitu ya, ikut senang. Artinya ketika menanam kita tidak terasa, gerak kita terus berjalan, aktivitas berjalan, keringat kita keluar dan fresh, lebih fresh ya. Apalagi menunjukkan hasilnya, wah sudah berbuah, oh kemudian ada hasilnya, dan semakin senang begitu ya. Oke, itu tadi beberapa alasan mengapa kita harus menanam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini kita bukan bicara hari ini ya. Kalau hari ini insya Allah alhamdulillah ya, pangan melimpah, artinya ada uang, pangan juga ada. Tapi suatu saat entah kapan itu bisa jadi pangan langka. Kita punya banyak uang, saham di mana-mana, kripto, bitcoin dan sebagainya, tapi nggak ada yang dimakan. Maka itu beberapa alasan mengapa kita harus menanam hari ini, dan menjadi motivasi bagi kita, keluarga kita, dan terutama untuk bangsa Indonesia ya, agar kita tahan pangan dan menjadi negara eksportir, bukan importir terus ya. Oke, mungkin itu dari saya yang agak sedikit teoritis, yang sebelumnya lebih banyak praktek, yang mudah-mudahan dimaklumi dan jadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan kalau memang data-data yang saya sampaikan ada yang salah, bisa diralat, dan sahabat juga bisa berkomentar ya, silahkan berkomentar, memberikan saran dan kritik, dan ikuti kami terus channel kami karena berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan, insya Allah ya, mudah-mudahan semangat petani Indonesia dan kita harus menjadi Indonesia yang tahan pangan. Oke, salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.